Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Puyansyah dengan NIM 203210116 kelas 3D MPI. Saya akan memenuhi tugas UAS Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan judul Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pengertian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Werang 2010-67, Hakikat Tenaga Pendidik dan Pendidikan Undang-Undang Sistem Pendidik Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6 mengartikan kata pendidik sebagai tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, fasilitas, dan sebutan lain yang sesuai dengan khususnya serta partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat selalu menghubungkan guru dengan pekerjaan yang terkait dengan pendidikan siswa di sekolah, seperti A. Mempersiapkan sebagai administrasi pembelajaran yang diperlukan. B. Mengajar dan membimbing para siswa. C. Memberikan penilaian terhadap hasil belajar para siswa. D. Menganalisis tingkat keberhasilan siswa dan menyerap semua materi pembelajaran. A. Tenaga pendidik. Yang pertama itu ada guru. A. Pengertian guru. Guru adalah suatu sebutan dari jabatan, posisi, dan profesi bagi seorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif serta secara terpola, formal, dan sistematis. Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 1 pasal 1 dinyatakan bahwa guru mendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasikan peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru yang profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik di dalam materi maupun metode di luar. B. Kompetensi guru. Menurut Tagela dalam kurung 2014 142 sampai 145, kompetensi merupakan gambaran tentang apa seyogyanya dapat dilakukan beabletudo seorang dalam suatu pekerjaan berupa kegiatan, perilaku, dan hasil yang seyogyanya dan atau ditunjukkan agar dapat melakukan sesuatu dalam pekerjaannya. Tentu saja seorang harus memiliki kemampuan ability dalam bentuk pengetahuan, knowledge, sikap, attitude, dan keterampilan atau skill yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang seyogyanya dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, berperilakuan maupun hasil yang dapat ditunjukkan. Raka Joni dalam kurung Sudrajat 2008 mengemukakan 3 jenis kompetensi guru, yaitu 1. Kompetensi profesional. Memiliki pengetahuan luas dari bidang studi yang diajarkannya, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakan. 2. Kompetensi kemasyarakatan. Mampu berkomunikasi baik dengan siswa, sesama guru, maupun masyarakat luas. 3. Kompetensi profesional, yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan patut diteladani. Dengan demikian, seorang guru akan mampu menjadi seorang pemimpin yang menjalankan training. Ngarso sung peran, ing garso su tulado ing madia mangun karsa tutwuri handayani.
C. Tahapan pengelolaan tenaga pendidik atau guru. Menurut Hussein dalam kurung 2000 dalam Kompri dalam kurung 2015 84 sampai 85. Langkah-langkah yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia melalui 1. Perencanaan. Perencanaan adalah suatu cara untuk mencoba menetapkan keperluan tenaga pendidik untuk suatu periode tertentu baik secara kualitas maupun kuantitas dengan cara tertentu. Melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, produktivitas kerja dari tenaga yang sudah matang dapat ditingkatkan. Hal ini dapat mewujudkan melalui adanya penyesuaian tertentu seperti peningkatan disiplin kerja dan peningkatan keterampilan, sehingga setiap orang menghasilkan sesuatu yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi. Dalam kurung Siagian 2008-45. Rekrutmen. 2. Rekrutmen adalah langkah awal dalam pengadaan dalam kurung prokurusmen karyawan. Rekrutmen seperti ditemukan oleh Keith Davis adalah the process of dindong and attracting kafle application for employment. Wadderdam Davis 1993 195. Definisi lain adalah recruitment is the process of seeking and endeavoring to attract individuals in external labor market. ORU Kafle Hanem dalam kurung Heinemann et al. 1981 154. Sejalan dengan kedua definisi tersebut, Byers and Reu dalam kurung 1984 1000 menyebutkan recruitment in the office seeking and attracting a force of people from which we fit conditions for job papan can be caused. Yang ketiga itu adalah seleksi. Menurut T. Hani Handoko dalam kurung 1988 dalam Kompri 2014 19 sampai 100 mengatakan bahwa seleksi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau ditolak. Proses seleksi pegawai dengan bervariasi dengan organisasi lain dan pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain. Proses ini termasuk kemampuan kebutuhan kerja pelamar dan organisasi. Proses ini termasuk pemanduan kebutuhan kerja pelamar dan organisasi. Proses seleksi penting karena melalui proses ini akan diperoleh karyawan mempunyai kemampuan yang tepat sesuai dengan diperlakukan oleh organisasi. Langkah-langkah dalam proses seleksi ini adalah yang pertama itu penerimaan pendahuluan pelamar. B. Tes seleksi. C. Wawancara seleksi. D. Pemeriksaan referensi. E. Evaluasi medis atau tes kesehatan, wawancara akhir, dan keputusan penerimaan. 4. Place atau penempatan. Penempatan dilakukan untuk melakukan penyesuaian antara kebutuhan sekolah dengan spesifikasi keahlian masing-masing tenaga pendidikan yang diterima di sekolah tersebut. Penempatan sumber daya manusia adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan manajer sumber daya manusia untuk menentukan posisi jabatan, lokasi kerja seorang karyawan untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan di dalam organisasi.
dalam kurun Sitohang 2007 149. Kemudian dilakukan sosialisasi, yaitu proses pemahaman sikap, standar, nilai dan pola perilaku yang baru. Sekian pun berpendapat tahun 2009. Dengan upaya ini diharapkan kemudahan tenaga kerja baru memahami dan diharapkan kebutuhan tenaga kerja baru memahami lingkungan kerja di tempatnya. Dalam penempatannya perlu diperhatikan adalah kepentingan pegawai yang meliputi A. Penghasilan, B. Jam kerja, C. Hak cuti, D. Fasilitas yang disediakan, E. Pendidikan dan pelatihan, F. Perihal pensiun. Ketiga sistem tersebut masing-masing adalah kebaikan dan keburukannya. Yang pertama itu sistem guru kelola. Sistem guru kelola kebaikannya. Guru dapat mengenal lebih mendalam individu murid masing-masing di wataknya, bakatnya, tingkah lakunya, tingkat inteligensianya, kelembatan atau kecepatan daya tangkapnya, cara belajarnya, dan sebagainya. Itu semua dapat memudahkan guru dalam memberikan pelajaran dan cara mengevaluasi yang lebih objektif. Guru terpaksa belajar menguasai semua mata pelajaran yang diberikan di kelas itu. Keburukannya, tidak semua guru menyukai semua mata pelajaran. Tentu ada beberapa mata pelajaran yang tidak disukainya. Guru setiap hari menghadapi kelas atau murid yang itu saja, memungkinkan dia menjadi bosan. Jika bertahun-tahun atau satu tingkat kelas dapat mengakibatkan pengetahuan guru dia itu statis. B. Sistem guru di bidang studi. Adapun kebaikannya, cara mengajar dan hasil belajar dapat lebih baik karena dipegang atau diberikan oleh guru-guru yang menguasai haknya. Guru tidak lekas bosan mengajar karena selalu berganti kelas dan murid-muridnya. Memungkinkan guru memperdalam haknya lebih baik, menjurus kepada hobi dan keahliannya. Dan adapun keburukannya, guru kurang dapat mengenal dengan baik kepribadian individu masing-masing guru, sehingga kurang menyesuaikan pelajaran dengan kemampuan anak masing-masing. Pekerjaan koreksi guru itu terlalu banyak sehingga memungkinkan penilaian yang tidak objektif. Jika guru orang yang statis dapat menyebabkan guru mengajar secara konservatif tradisional, tidak mengikuti perkembangan masyarakat. C. Sistem campuran. Melihat kebaikan dan keburukan tersebut di atas, kita dapat mengatakan sistem campuran lebih baik, tetapi kita mengetahui bahwa kecocokan kedua sistem itu berbeda. Sistem guru kelas lebih baik untuk SD. Sistem guru hak lebih baik untuk SL. Kami pun berpendapat sebagai berikut. A. Sistem guru bidang studi tetap dipertahankan di SLP dan SLA. Dan untuk mengatasi keburukannya, perlulah di sekolah itu dibentuk petugas bimbingan yang terdiri atas konselor yang benar memiliki keahlian, mempunyai kemampuan bekerja yang baik. B. Untuk di SD, di samping sistem guru diadakan pula sistem campuran. Pertimbangan kami ialah karena tidak semua mata pelajaran disukai oleh guru.
dan ada mata pelajaran yang memerlukan keahlian atau bakat tertentu seperti menggambar, olahraga, dan sebagainya. Cara memilih dan menempatkan guru dalam kelas. A. Penempatan guru-guru SMTP atau SMTA. Kami berpendapat bahwa sistem guru di bidang studi tetap dipergunakan di SMTP atau SMTA. Akan tetapi, dalam pelaksanaan praktek-praktek sehari-hari, kita dapat melihat cara penempatan pembagian tugas yang masih kurang sesuai dengan yang seharusnya. Banyak SMTP maupun SMTA yang mengadakan pembagian mengajar kepada guru-guru yang berdasarkan keadilan dalam banyaknya jumlah pelajarannya. Setiap guru di sekolah itu diusahakan agar jumlah jam pelajarannya dan seminggu rata-rata sama atau hampir sama dengan guru-guru lain. Pembagian tugas wali kelas. A. Banyaknya jam pelajaran yang diajarkan guru kelas itu. B. Kewajiban guru terhadap kelas itu, dan sedapat mungkin guru tetap di sekolah itu. Pelatihan dan pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses sepanjang hayat meliputi sebagai bidang kehidupan, terutama dilakukan melalui pendidikan. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan akan memberikan manfaat pada lembaga berupa produktivitas, moral, efisiensi kerja, stabilitas, serta fleksibilitas lembaga, dan mengidentifikasikan lingkungan baik di dalam maupun dari luar lembaga yang bersangkutan. Program pelatihan atau training bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang. Sedangkan pengembangan untuk menyiapkan pegawainya siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang. Pengembangan bersifat lebih luas karena menyangkut banyak aspek seperti peningkatan keilmuan. Program latihan dan pengembangan bertujuan atau lain untuk menutupi gap antara kecakapan guru dengan permintaan jabatan. Selain itu, juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja tenaga kependidikan dalam mencapai sasaran kerja. Untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan manajemen, hendaknya melakukan analisis belajar tentang kebutuhan, tujuan, sasaran, serta isi dan prinsip belajar terlebih dahulu, agar pelaksanaan program pelatihan tidaklah sia-sia. Kompensasi dapat didefinisikan sebagai suatu yang diterima guru sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Dalam kurung Umar 2016. Informasi dalam kompensasi sistem menyediakan untuk anggota adalah dibutuhkan untuk semua tujuan. Menambahkan informasi untuk daftar gaji, perhitungan, penyelesaian, dan pelaporan rekaman. Salah satu mereka untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kemampuan kerja tenaga pendidikan adalah melalui kompensasi. Yang terakhir itu adalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja perlu terus dibina agar dapat meningkatkan kualitas keselamatan kerja guru. Jaminan keselamatan kerja, jaminan personil merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebuah organisasi, baik yang bersifat moral maupun fisik. Tentunya
dalam hal ini berkaitan dengan kinerja seorang profesional dalam sebuah organisasi. Sebab kalau seorang manajemen tidak memperhatikan jaminan-jaminan profesionalnya, maka akan mengurangi kinerja baik personil dalam melakukan tugasnya. Baik, mungkin dari saya, dari tugas saya hanya itu. Kalau ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.